Oke pemirsa, langsung saja kita panggil pembawa acara fenomenal yang awet muda dan tentunya masih imut-imut seperti kita, yaitu Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Aku dapat berkah, kamu dapat berkah semuanya. JKT48 JKT40 Mas, sejak kapan JKT48? JKT 48 Subhanallah, luar biasa. Udah cantik-cantik, suaranya bagus dan benar-benar very cute. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka dong. Luar biasa. Ada Narti, ada Warseno, juga ada. Itu cewek-cewek. Namanya, ini mereka semua namanya girly-girly. Oh. Jono, Bambang, Darto. Kumbang wane. Oh, kawaii nenek. Selamat malam, kamu cantik sekali. Lagi mas. Jawab. Kumbang wa. Arigatou gozaimasu ne. Semangat. Nih kalau ketemu gua tuh, aduh, suka nyandain gua melulu. Pura-pura gak ngerti bahasa Indonesia kamu. Jangan pegang. Don't touch me ya. Jangan pegang katanya mas. Pecah berarti membeli katanya. Oke ya. Dan tema kita pada malam ini temanya adalah muda dan berbahaya. Young and very dangerous. Ya bener mas. Ulang ini, bukan Pak. Mungkin Vega pernah punya grup banyak gitu atau ya. Belum di Bukan Empat Mata? Kalau aku sih dulu basicnya memang kan model. Oh. Makanya aku dapat gelar ini mas. Model bakia atau model apa? Aho. Jangan aho deh. Tadi pas salaman aja tangan aku ditarik-tarik. Ceritain dulu. Jadi dulu memang mas, aku itu pernah go internasional. Ke Afrika atau kemana kok? Masa ke Afrika mas? Kebetulan ke English. Jadi lebih tepatnya di daerah Condet mas. Jadi penjual parfum. Memperkenalkan baju batik ya seperti Vega pakai ini mas. Cantik kan mas ya? Pastinya. Batiknya bagus. Mencintai produk dalam negeri. Betul. Coba aura saya kan muncul. Gantengnya nambah. Bisa. Apa-apa. Seperti apa cerita dari idola grup muda dan berbahaya yang datang spesial pada malam hari tentang segudang prestasinya? Yap. Dengar-dengar JKT48 adalah idola grup terbesar se-Asia Tenggara dengan fans base mencapai lebih dari 5 juta. Dan perlu diketahui penggemar fansnya itu bukan hanya dalam studio, di luar studio itu sama bikin macet. Gara-gara ada pembangunan jalan. Kirain nggak ada mereka. Jadi jangan kemana tetap di rumah. Cilok, gudeg, apa sih tempe, mendoan. Kayak gitu tuh belum Pernah nyoba doga-doga nggak?
semangat. Dan untuk Putri Tumbuh-tumbuhan, terima kasih. Ini juga Miss Universe tapi pasangan oleh jamur-jamur alam menang. Jahara. Balik ke lab. Cantiknya luar biasa dirinya. Cuma makan itu kulitnya dimakan berubah ya. Bukan Kung Bang Wah ini Haruka ya, Fa dan Melody Ogensi Deska nih ya. Nih, kenapa nih ngeliatin nih? Ah, sengangnya nih. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Baik, udah pinter bahasa Indonesia ya. Iya. Arigatou gozaimasu. baik. Baik, alhamdulillah. Subhanallah, senang sekali. Saya penampilannya luar biasa sekali. Luar biasa. Penampilan bajunya itu namanya apa ya? Itu apa? Desainer atau mungkin stylistnya itu? Stylistnya. Iya. Siapa yang bikin? Ada ya khusus ya? Ada Desainernya ya. Luar biasa sekali, bagus banget ya. Keren, cantiknya nambah le ya. Iya benar-benar. Dulu istri saya dulu punya grup kayak gini. Zaman dulu, zaman istri saya nggak pakai baju, pakai daun semuanya. Emang lempar. Daun pintu. Daun apa ya, daun-daunan tapi didesain seperti kayak Jember apa gitu loh. Apa Mas? Itu kan ada namanya ulang tahun kok daerah-daerah itu kan ada dengan busana. bunga-bunga, dengan Bunga, daun. ada ini baju-baju tematik Iya, ya Mas? Tematik. Kembali ke lab. Boleh dong penonton malam ini disapa dengan bahasa Jepang nih. Silakan ke kamera yang di luar sana nih. Yang sana, kameranya dermawan, tapi orangnya dermawan juga. Iya. Suka memberi uang tapi diminta lagi. Gimana? Silakan nih. Disapa pakai bahasa Jepang. Hah? Disapa pakai bahasa Jepang. Language Japanese, the audience, the ho. Say hello. Please. Hello. Pakai bahasa Jepang dong. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, kondominium. Apartemen maksudnya. Apa kabar? Yang di apartemen. Dia seneng liatin saya dari tadi. Enggak. Ya. Suka nih. Mukanya lucu, jadi ketawa. Mukanya lucu. Balik ke lab. Tadi juga dia udah ngomong Mas. Pakai bahasa Jepang. Kukira suneo he katanya. Salah. Kukira kawaii nene, horotokono. Apa tuh Mas? Kaget. Splices. Kaget. Horotokono. Kimono lodok lugru. Bahasa Jawa. Kedodoran. Balik ke lab. Dengar listen tadi pada buka puasa di jalan ya katanya sempat pada rebutan mendoan ya. Monggo silakan. Dari Mbak yang namanya. Iya tadi kan masih di jalan nih, masih di jalan terus buka puasanya masih di bis ya. Terus jadi pada minum air putih terus makan gorengan gitu. Iya tadi ada staffnya beliin apa mendoan kayak gitu buat di jalan. Satu mendoan cabai berapa? Kalau mendoan nggak pakai cabai cabai kurang nyaman, kurang nikmat. Delicious, Iya not mau pakai delicious apa ya. cengek namanya. Cengek. Oh, yang dicocolin Orang gitu bilang, ya. Enggak, cengek rawit. Cengek yang anak kecil suka nangis. Cengengesan itu ya yang ketawa-ketiwi itu. Cengengesan. Kalau tadi kebetulan kan aku non muslim jadi nggak puasa gitu tapi sempat emang beberapa rebutan? Nggak juga tapi sempat apa kan kita sebagian bawa snack gitu jadi kayak ini yang puasa bagi-bagi dulu gitu Saling jadi menghormati. kesian. Iya. Mek kue piye? Lo malah dia ngerti loh.
Ini kan Jawa itu ada hubungannya dengan bahasa Jepang. Nek kowe piye ya? Hah? Kalau kamu gimana? Kalau aku bukan naik bis tadi, Oh, kamu naik apa, dokar? naik mobil. Oh, naik mobil sendiri. Naik mobil. Di atas mobil apa dalam mobil? Di atas mobil. Di atas mobil. Jadi sambil power. Bagus ya. Kayak logonya mereknya mobil tuh ya. Balik kalau gimana nih kegiatan di bulan puasa, kabarnya ada kejutan dari member-member JKT48 ini untuk para fan di bulan puasa nih. Monggo dari banyak dulu. Jadi di bulan puasa ini kita emang punya beberapa event gitu. Pertama event-event di teater. Terus juga nanti kita juga bakal ngadain buka puasa bareng sama fans gitu. Di mana rencananya nanti? Belum tahu sih, cuma udah sempat diumumin gitu. Nanti bakal ada acara buka puasa bareng. Terus nanti kita juga bakal ada charity event gitu. Charity mas. Charity event. Acara amal. Amal. Acara Ngomong we amal cereti. Ya maksudnya amal gitu. Ngomongnya amal pakai bahasa menyentuh bahasa Indonesia. Cereti kalau pikir malah kasih cereti gitu. Jadi kita biasanya ini udah tahun ketiga kita mau ngadain charity event, mau adain amal bareng. Jadi kayak membernya ngelelang barang. Terus nanti dibeli sama fansnya, terus hasilnya tuh nanti akan disumbangin gitu. Barang apa yang dilelang? Aku tak beli duluan barang itu. Kan tadi ngomongnya barang. Ya tapi jangan kayak gitu dong mas. Jangan sambil Ya. kayak gimana gitu lah. Lu jangan mendramatisir ya. Kan dia ngomongnya barang. Barang apa? Seneng nyandain saya tuh. Oh, kenapa nyandain saya ini? Kalau kamu gimana? Nek kowe piye? Nambahi omongane. Di mana ya? Ya apa? Ya, Di kesibukannya di kegiatan bulan Ramadan. bulan Kalau puasa. aku ikut acara sahur, jadi ya paginya jam 2. Buka. Sahur. Sahur. Ya sahur ikut tapi bukanya pagi juga itu. Enggak. Jadi ada acara yang lain juga gitu. Ya. Apa? Buka bengkel atau ya. Loh ini Ali bikin motor loh. Motor dari Jepang tuh bagus-bagus. Dia tahu soal platina pengapiannya bagaimana, ngerti loh. Knalpot listrik itu, tiang listrik dibobok sama dia bunyinya. Nggak sembarangan. Dia cewek mas. Lo ada ya, luar biasa loh. Dia lulusannya STM loh ini, nggak sembarangan. Balik galak. Tapi kawain ini cantik sekali nih. Cantik. Sampai mas membernya itu lebih banyak cowok-cowok ya. Berarti nanti kalau buka puasa aku pernah lihat mas. Jadi mereka pernah ketemu sama member-membernya. Ketemuan tuh cuman pegangan tangan. Tuh membernya udah girang banget. Ya itu pernah kan ya kayak gitu ya. Nanti kira-kira bulan Ada depan. handshake event sih kita. Oh handshake event ada. Jadi gimana tuh? Ya jadi apa sih, nanti ada handshake event, terus nanti fansnya salaman sama Berapa kita lama? gitu. Berapa lama? 10 detik. Oh. Pakai dibatasi kayak gitu. Iya. Kalau buku punyaan saya, fans saya tak ada tukulers ya. Kalau perempuan tukulers. Tapi itu perempuan, julukan perempuan. Tapi kalau laki tukul nista. Baik, galak. Dengar-dengar idol grup kalian ini dibentuk sebagai jembatan persahabatan antara Indonesia dan Jepang nih. Nah, dan kalian yang pertama kali mengadakan konser besar-besaran di negeri Sakura nih. Nah, please tell me the story nih, monggo silakan. Perasaan Jepang nggak gitu-gitu banget mas. Mas Tukul mah dikit-dikit. Iya nek, cucok nek. Nggak gitu, nggak semuanya nek. Duh, itu Emang gitu ibaratnya enggak? logat. Lo kan saya pernah jadi supir Jepang 2 tahun kan. Oh. Tukusang. Tukusang. Sini oh. Wah. Mbak, silakan. Iya. Itu dari mbaknya dulu. Kalau misalnya jembatan persahabatan kan kayak misalnya idol group ini kan biasanya adanya di Jepang. Terus di Indonesia kita sister group dari AKB48 yang pertama gitu. Jadi memperkenalkan idol group di Jepang tuh seperti begini gitu. Tapi pas kita perform di Jepang juga kita memperkenalkan bahasa Indonesia juga gitu. Jadi saling bertukar budaya juga. Subhanallah. Memang
persahabatan, hubungan bilateral antara dua negara, Jepang sama Indonesia nih, benar-benar sahabatan yang sangat luar biasa seperti saudara nih. Saya pernah ke Jepang di Akihabara nih, pusat elektronik nih. Saya beli kamera nih. Berapa nih? 15 juta nih. Mahal nih. Iya, dulu mahal, sekarang murah nih. Karena kan bahasa Jepangnya obral kan tak kasih murah nih. Obral kan bahasa Jepangnya tak kasih murah nih. Kembali kalah. Mungkin ditambah lagi, mau nambahin? Silahkan. Hubungan itu. Persahabatan. Hubungan persahabatan apa ya, kan pertama juga kan kita saling tukeran budaya, dari situ juga jadi banyak wisatawan dari Jepang gitu, jadi tertarik, oh ternyata penasaran nih Indonesia tuh seperti apa gitu, sejak lihat JKT48 jadi kayak banyak turis dari Jepang juga berkunjung gitu. Luar biasa. Dulu waktu saya ke Jepang itu duta besarnya masih Bapak Abdul Irsan itu di sana. Wow, saya di sana disambut sama panda. Wow. Panda. Kan yang datang mbahnya panda ya. Beruang madu kan ya. Kalau kamu bagaimana? Silakan nambahin dikit. Nggak ada nambah kok. Tidak apa-apa, silakan hubungan bilateral. Baik bersama Indonesia, Jepang ya. Silakan nih. Nggak ada nih. Oh, cukup nih. sekali. Katanya mau kuliah di Indonesia ya? Hah? Kuliah di Indonesia ya? Hah? Kuliah di Indonesia. Sabar dong, Mas. Loh, di sana kan nggak ada L-nya kan nggak ada ya? Iya. Kuliah ya. Bener nggak sih kalian adalah idol group yang pertama kali mengadakan konser besar-besaran di negeri Sakura? Is that true nih? Monggo silakan dari. Konser besar-besaran mungkin kita waktu itu pernah, jadi AKB48 kan ngadain konser besar di Tokyo Dome, itu kan besar banget ya, dan kita ikut serta gitu di sana untuk apa ya, sebagai sister group dari luar Jepang, kita perform di sana sebagai adik dari AKB48. Terus kita juga pernah perform di Yokohama juga sebagai JKT48 aja gitu. Kan biasanya kita ikut bareng sister group AKB48, tapi pas di Yokohama kita perform sebagai JKT48 dari Indonesia. Oh. Balik untuk Haruka ya. Haruka nih. Haruka. Diimport langsung dari Jepang, kesulitan nggak sih awal beradaptasi dengan member yang lain? Monggo. Ditanya malah ketawa. Kalau pertama kesini mungkin bahasanya susah ya, tapi sekarang ya udah bisa. Alhamdulillah. Terus kan pertama susah makanan Indonesia, soalnya belum pernah makanan kayak cireng. Kayak cilok, gudeg, apa tempe, mendoan. Kayak gitu tuh belum pernah nyoba gitu. duga-duga nggak? Bagus nih. Sekarang mah apa aja suka, pecel sayur. Oh, lele suka. Suka dong. Pucuk lele. Gak usah pakai pecel tapi lelenya juga. Suka. Sudah pernah lihat lele? Ngapain maksudnya? Mau ngapain? Enggak kan ada pecel lele juga. Bagus. Itu bukan lele. Kenapa ketawa nih? Ngebayangin lele. Mas Tukul terus sebelahnya lele gitu kan, jadi bingung yang mana Mas Tukul. Jangan bicara. Mirip. Bener banget Mirip lele katanya. Belum tahu ya. Bali kulit. Kumbali kulit. Kumbali kulit. Untuk V. Ya. V. Dirimu ini kan sekarang menjadi center menggantikan Melody
Dan saat pengumuman sempat menangis karena takut. Kenapa malah takut bukan senang? Ini abang temen ini biar nggak takut. Asik. Apa ya kalau misalkan ditanya nangis gitu, semua orang yang nonton juga kadang-kadang bingung gitu. Ya pemilihan doang kenapa harus nangis gitu. Tapi terkadang kita ngerasa nangis ya perasaan ini yang ngerti cuma member doang gitu. Karena Kenapa tuh? apa ya? Karena perjuangan kita selama di JKT48 kadang cuma kita yang ngerti gitu kan, kita yang ngejalanin gitu. Kalau misalkan takut, ya takut sih karena kan jadi tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu. Manajemennya luar biasa. Dalam. Enak, saya ngobrol sama mereka senangnya tuh pola pikirnya dalam. Kalau sama kamu capek, banyak buang nutrisi sia-sia. Dari 10 ngomong 1 yang ditangkap nggak ada. Lewat semua dong. Tapi kalau ngomong duit, antusias sekali. Kembali ke laptop. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita cantik yang sekarang melanjutkan studi S2 sambil memetik karir di London. Gak tahu Londonnya di Birmingham University atau Manchester University atau Chelsea University. Siapa sangka dari ketidakpedeannya sekarang dia justru membawa harum Indonesia di kancah internasional dalam dunia modeling. Siapa dia? Kita sambut Putri Sulistyowati. Bersama sayangku, aku mohon kau berikan denganku. Hiduplah denganku, berbagi kisah hidup berdua. Pikirannya nggak banyak alamun. Biasanya kalau kedatangan orang cantik itu pikirannya aneh-aneh. Pengen buru-buru pulang kampung. Biar ngumpul gua bersihin dulu. Kasihan bang. Kan keluarganya di desa. Di sini merantau pengen berubah nasib. Alhamdulillah 200 tahun belum berubah-berubah. Balik ke laptop. Good evening untuk Putri, welcome to my show, nice to meet you, how are you today? I am fine. How about you, Mr. Tupu? Oh, I'm great. Very sweet, yeah? Tall, sweet, and very smart brain and behavior. Thank you. I like Matur you. nuwun ya, Mas. Same like me, sama. Untuk Putri ini, sambil bersekolah S2, dirimu ini juga meniti karir di London ini. Bahkan ditunjuk menjadi model fashion international London Fashion Week 2020. Apaan sih mas? 15 Oh, 2015. 15. Yang digelar The Royal Horsegurd. Apaan lagi tuh? HORSEGURDDS. Royal Horsegurd Hotel London. Please tell me the story. Jadi kan emang awalnya kan emang S2, terus kan sebelumnya emang udah jadi model kan di sini kan, terus mikir kayaknya bisa juga nih dilanjutin gitu kan. Ya udah akhirnya pas ke London ada agency juga di sana. Pas sudah sign sama agensinya langsung ditawarin, Putri besok mau nggak show gitu. Oh kaget kan waktu baru nyampe. Ya udah akhirnya mereka urusin, akhirnya ya udah deh langsung. Pertama kali fashion show di sana bawain kostum apa tuh di sana, Mbak Putri? Emang desainer dari beberapa negara di dunia gitu sih. Jadi ada desainer dari Rusia juga, ada desainer dari Inggris juga. Jadi emang bajunya sesuai karakter dari negara masing-masing. Alhamdulillah. Terus kalau perlu ya London, Jakarta, dan mancanegara. Saya cocok tak dukung, aku backup follow dari jauh. Amin. Why do you bukan hanya follow tapi doaku menyertai. Amin, amin, amin. I pray for you, your stay tuned the fashion and the health. Untuk Putri lagi nih. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu dirimu nih.
Mau kamu? Apa? Syuting Mister Tukul jalan-jalan. Kalau mau ikut syuting Mister Tukul jalan 3 episode langsung tuh kamu. Berangkat lebih awal lebih nyaman lah. Pemirsa, care and share seperti apa yang akan diberikan bintang tamu saya sangat luar biasa, istimewa dan elegan. Dan mau menata tetap berkembang. Untuk Putri ini, kamu mirip mantan saya loh. Mantan majikan saya. Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Ngomong-ngomong pacarnya siapa ini? Manis. Yang mana, Mas? Dulu Susi mirip kamu loh. Bulet. Nah, itu kamu sih. Cantiknya, bibirnya aja sensual istri saya. Aku kalau lihat Susi kayak ada lemari es di sini. Basah terus pakai lips apa namanya? Lip gloss. Lip gloss. Basah terus kalau diem netes teh. Balik kelak. Bangkut tawan Untuk Melody, Haruka, Melody, Iya. ya untuk Haruka dan V. V. Iya tuh, benar. V, benar ya. Berbicara prestasi di luar negeri, kalian ini baru saja menang kategori favorit Asian ACT. ACT itu bacanya apa? Dalam ajang Nickelodeon Kids Choice Award 2015. Award 2015 itu loh. 20 kan 2015. Ya tuh Tyson dong. Mengalahkan nominator lain dari Filipina, Malaysia, Tiongkok. Is that true nih? Monggo dari V dulu nih. V yang ini Mas, itu Haruka. Ayo, Itu Haruka, ini V, ini Melody. Haruka dulu. Ini saya dulu. First Haruka. No, aku pingin kamu dulu nih. Urutannya, one, two, three. Haruka. aku nggak ngerti nih, jadi dia aja ya jawabnya. Nah, tapi aku ngerti kamu nggak ngerti. Bisa aja. Dia ya? Ya, silakan. Oke, V aja Ya nih. itu benar gitu. Benar kok. Iya. Iya, Terus? gimana ceritanya? Jadi itu kan bantuan dari voting fans juga gitu. Jadi kita kayak minta bantuan dari fans, tolong voting ya untuk kita gitu. Dan akhirnya kita berhasil memenangkan itu. Yang dinilai itu apa aja? Iya. Penampilan, suara, kekompakan, kebersamaan, atau gerakan, atau koreografernya itu? Mungkin dari masing-masing negara aja yang jadi nominasi tuh mungkin diambil yang paling favorit anak-anak gitu ya, maksudnya remaja-remaja. Cuma gitu. Terus kita juga bantuan dari fans gitu, kayak harus ada bikin hashtag atau gimana, fansnya juga ngingetin gitu. Teh ayo dong apa sih di up apa hashtagnya biar juara gitu. Jadi diingetin, oh ya kita harus rajin nih nge-tweet di sosial media, harus ngasih tahu gitu. Terus fansnya juga semangat banget sampai akhirnya pas diumumin menang gitu, alhamdulillah. Ya gitu. Tapi disuruh jawab nggak mau, sekarang iya gitu. Kayak gitu. Untuk Putri ini, kamu mirip mantan saya loh. Mantan majikan saya. Setelah menyelesaikan studi di London, akan lanjut meniti karir di sana atau kembali ke Indonesia ditemani oleh Mas Arwana nih. Arwahnya. Nyucrup bun-bun namu. Serem banget. Rencananya sih insya Allah bakal stay sih untuk beberapa bulan. Soalnya sekolah sebentar lagi juga selesai kan. Terus kayaknya nggak ada salahnya untuk melanjutkan. Jadi kayak nyari-nyari pengalaman lagi. Jadi
ya semoga doain aja. Amin. Aku udah akan ngelamar. I pray always for you lah pokoknya. Because you love me lah. Kembali. I Spray itu untuk tidur. To all my guests nih, to cool my guests. To all. Semuanya nih. Segudang kesibukan namun tetap harus menyelesaikan pendidikan. Bagaimana cara kalian membagi waktu nih? Monggo dari mungkin Putri. Dulu nih. Kalau saya sih emang dari zaman kuliah S1 itu emang udah mencoba membagi waktu antara kuliah sama kerja. Jadi emang kayaknya dari dulu udah kayak kelatih aja gitu kan. Tapi tetap support dari orang tua emang sekolah nomor 1. Walaupun mereka nggak mengingatkan kayak kamu harus belajar loh, kamu harus belajar. Tapi dengan kayak gitu malah jadi kesadaran sendiri kan. Luar. Dulu waktu ngambil S1-nya di London apa di Indonesia? Di Indonesia. Di mana kalau? Di Trisakti, ambil arsitektur. Kamu ngambil apa waktu itu? Arsitektur. Saya kan pernah sekolah di situ juga. Di Trisakti? Sampingnya itu. Kali dong. Sekolah nyupir kan ada di situ ada. Kalau dari timbangan beras. Apa ya, pendidikan penting, tapi bagi waktunya emang susah. Aku juga belum lulus gitu. Makanya tadi nanya, aku aja belum lulus, dia udah mau S2 gitu. Katanya nikmatin usianya aja gitu. mirip-mirip Mas. Terus seumuran. Berapa? Iya. Ini 24, ini 23. Kayak umur 23 loh kamu loh. Beda setahun. Lo kalau mau muji beda setahun, Mas. 24, 20 Terus. Iya, apa namanya? Tadi apa sih? Iya, jadi beda waktunya susah. Iya, emang bagi waktunya susah, tapi emang pendidikan itu penting. Karena kan dari kecil juga orang tua kan, iya pendidikan itu penting gitu ya. Terus orang tua juga ngedukung juga gitu ya di kegiatan ini. Terus kayak mulai nanyain, kapan nih mulai lulus? Oh iya. Jadi sesegera mungkin sampai fans juga ngingetin, ayo kerjain skripsinya gitu kan. Oh iya, sampai kan aku suka nyemangatin gitu, ayo semangat kuliahnya, semangat sekolahnya, sampai akhirnya fans-fansnya banyak yang udah lulus nih. Teteh aku udah lulus nih, teteh kapan gitu. Oh iya, nanti aku nyusul. Tapi aku sampai sekarang mikir juga, iya belum lulus, tapi kepikiran juga gitu. Jadi apa ya, jatuhnya kayak Mas didewein Mas. beban moral gitu. Oh ya, aku nyemangatin tapi kok aku belum lulus. Jadi aku juga sekarang udah mulai mikirin buat apa sesegera mungkin gitu nyelesain. Udah semester berapa? Udah akhir sih, tinggal semester akhir, tinggal bikin skripsi aja. Kalau susah ngomong saya. Asik, bener ya, bantuin ya. V. Aku kebetulan kan juga kuliah gitu. Jadi emang kalau misalkan mau nyimbangin itu harus ada yang dikorbanin gitu. Jadi karir jalan, studi jalan yang harus dikorbanin itu waktu untuk keluarga, waktu untuk istirahat itu emang harus dikorbanin gitu. Tapi di lain sisi juga kan sekarang ya puji Tuhan udah nggak minta uang sama orang tua, jadi udah mulai ngerasain cari uang itu susah, jadi aku bayar uang kuliah sendiri, jadi lebih hargain harus lulus cepet nih kalau kayak Tuhan gini memberkati. gitu. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Ampunilah mereka karena mereka tidak. Kembali ke Mas, ini belum kalau kamu bagaimana? Apakah sudah lulus? Aku nggak kuliah. Hah? Aku nggak kuliah di sini. Apa? Jadi cuma kerja doang. Kerja Jadi waktunya dikerja aja. Ikutin manajer. Jadi cuma STM saja nih. Jadi gampang. Kenapa tidak lanjutin sekolah di Jepang? Kan ada Japan School di situ. Hah? Di Bintaro pojok sana. Gak usah kuliah. Nanti saya Udah antar. kerja aja. Oh, kerja aja lah. Iya. Ya. Kerja apa? Bisa bangunan bisa kan? Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya berikutnya ada dua orang yang peduli dengan salah satu identitas budaya Indonesia, yaitu batik. Siapa mereka? Kita sambut Ibu Ratna Djoko Suyanto dan Francisca Oki Ria. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri.
di situ. Haruka nggak apa-apa di situ sayang. Tidak Oh mau di sini? apa-apa, tidak apa-apa. Dia mau sama teman-temannya. Sit down please nih. Nggak apa-apa. Lungguh. Kembali ke laptop tuh artinya laksanakan amalkan Pancasila Indonesia pasti tahu. Selamat malam untuk Ibu Ratna dan Mbak Oki, bagaimana kabarnya nih? Baik. Subhanallah. Sehat dan waras. Alhamdulillah. Saya setuju, sehat tapi nggak waras. Sehat, waras, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu isinya bahagia, panjang umur, kaya raya. Sehat tapi umurnya pendek. Iya, kalau saya jelas baik sekali. Subhanallah, luar biasa. Kalau kamu malah kayak Doraemon malah. Doraemon. Untuk Ibu Ratna sebentar. Ibu Ratna ini kan sedang disibukkan dengan suatu ajang batik terbesar dan terlengkap di dunia. Emang ajang batik seperti apa yang kabarnya diadakan selama 5 hari di Jakarta ini, monggo? Jadi gelar Batik Nusantara tahun 2015 ini adalah ajang promosi batik yang terbesar dan sekaligus terlengkap. Ini dilaksanakan oleh Yayasan Batik Indonesia, tempatnya di GCC, mulai tanggal 24 hingga nanti tanggal 28 Juni, sehingga 5 hari, masih ada 3 hari. Jadi Mas kita kesana Mas. Pasti aku nyari warna-warna biru karena cocok saya auranya biru. Biru. Ini cocok, ini udah nggak bisa dikembaliin lagi kayaknya baju ini. Hak milik ya. Jadi ini satu gelar batik Nusantara yang terbesar tadi sudah disampaikan, dan ini oleh YBI dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, dan ini yang ke-9. Subhanallah. Dalam? Kemarin sudah diresmikan oleh Wapres karena seyogyanya Bapak Presiden, tetapi karena beliau ada kepentingan yang lain sehingga diresmikan oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Masuk gratis apa bayar? Waktu pembukaan kemarin masih karena undangan, dan kalau hari-hari sampai tanggal 28 tarifnya sangat murah, tiketnya hanya 20.000. Beres. 20.000 Nanti aku yang nanggung. 20. Begitu, ya. Itu Ibu Ratna. Bentar Mbak ya, nanti acara udah selesai nanti. Bertemakan batik pemersatu bangsa. Hal apa yang ingin disampaikan dalam acara Gebyar Batik Nusantara? Monggo di kamera yang. Ya. Jadi untuk kali ini temanya adalah batik pemersatu bangsa, di mana untuk mempersatukan keragaman dan kemajemukan bangsa-bangsa, dan juga sebagai ikon nasional dari Indonesia, sehingga ini menjadi kebanggaan dan sekaligus sebagai identitas dari bangsa Indonesia. Luar identitas. Jadi selain Reok Ponorogo, selain wisata Borobudur, Prambanan dan sebagainya, tapi batik juga identitas. Iya. Warisan budaya. Bukan mata juga identitas, baca itu bukan mata. Oh ya Indonesia ini from Indonesia, talkshow number 1. Waduh. Iya. Talkshow yang paling banyak penggembarnya dari makhluk nyata maupun gaib. Istimewanya lagi di gelar Batik Nusantara ini ditampilkan ikon-ikon yang istimewa. Ada ikon dari Ibu Ani SBY, beliau karena koleksinya luar biasa, banyak dan bagus. Kemudian ada ikon dari Paku Alam, itu dari Yogyakarta, adalah koleksi dari Ibu Atika. Kemudian ada juga dari Kasepuhan Cirebon. Kemudian ada batik Belanda. Wah, keren. Batik Nusantara. Dan yang untuk mewakili wilayah timur ada batik Papua. Wow. Sudah pernah lihat batik Papua? Saya punya. Ada gambarnya Cendrawasih, ada motif-motifnya, ada hitamnya, ada merahnya kayak kamu itu. Keren, pembatiknya kita datangkan dari Raja Ampat. Cukup jauh, dan mereka sudah membuat batik-batik yang pernah dilombakan dan juara. Luar. Ini diem-diem ini juga pernah jual baju batiknya orang ya.
pura-puranya pinjem. Kalau nggak punya duit itu di motornya itu ada batik, begitu ada orang kondangan itu pura-pura dibuka terus dia pura makan ikut makan. Balik ke laptop. Tahu aku pernah alami gitu. Untuk Mbak Oki nih, nah ini baru dikasih pertanyaan. Sabar ya Mbak Oki ya. Enggak, dipesen dong. Inna waha ma'asobirin. Sebagai anak muda yang juga menjadi juara 2 putri batik Nusantara, seperti apa dirimu memperkenalkan batik kepada teman-teman yang lain? Kan banyak anak muda yang tidak mau menggunakan batik karena identik dengan mau kondangan, ketuaan, terlalu keroncong banget. Ya, monggo silakan. Ya, pada dasarnya manusia itu kan memiliki sifat ATM, amati, tiru, modifikasi, gitu kan. Nah, dari situ saya harus menjadikan diri saya sendiri sebagai role model. Untuk mereka mengamati, saya harus mengenakan batik terlebih dahulu. Seperti batik yang saya kenakan seperti sekarang ini bentuknya sudah mulai kekinian. Ini sih bisa dibilang batik kontemporer karena ini batik bisa dibilang batiknya kan lawas ya. Lawas tuh kalau orang Jawa artinya adalah sudah lama. Dan ini juga salah satu batik yang bisa dibilang batik klasik. Luar. Enak ya dipakainya ya. Iya. Adem kelihatannya. Senang saya. Memang harus kalau memberi contoh harus kita pakai dulu. Iya dong. Kalau dipakai kelihatannya asik, enak ya akhirnya mereka akan meniru. Karena dipakai aja enak, apalagi aku yang pakai pasti enak. Betul. Ada nggak batik yang maaf nih, batik yang bawahnya pakai jin itu ada nggak ya? Oh bisa. Warna-warna apa biasanya? Kalau warna itu kan selera. Oh, selera jadi ya. sekarang anak muda juga lebih berani. Iya. Muda kan ya? Oh usia, alhamdulillah usia masih 15. Muda umurnya yang banyak. Muda umurnya. Ya, jadi kalau sekarang saya juga udah mulai lihat di mall-mall, terus juga di daerah saya di Puerto Rico. Wow, Puerto Rico, tekan Depak sebelah ini bensin sini. Ya, Purwokerto maksudnya. Bahkan di kota kecil pun mereka sudah memadu padankan batik dengan jeans ataupun dengan rok, banyak hal. Jadi memang sekarang sebenarnya kalau dimodifikasi ya. Iya. Kalau misalnya yang sekarang masih menganggap batik itu masih untuk kondangan, kemana aja selama ini? Iya. Nah, itu dia. Saya cocok yang ada pakai jeans, jadi mereka diajarin untuk lebih modis dan sesuai dengan zaman biar mereka semua pakai batik. Bener nggak Mas Darmawan? Mas Darmawan ya senang pakai batik loh kemana-mana, apalagi tiap hari Jumat ya. Itu memang diwajibkan. Kembali ke laptop. Untuk para member JKT48. JKT48 ini sendiri pernah ada kegiatan membatik. Kalian sendiri ada nggak rencana menggunakan nuansa batik dalam penampilan kalian nih? Monggo dari Haruka. Guna apa? Ada ya. ada event Oh, ya. event apa bikin batik Bersama kemarin fans gitu. bersama fans. Jadi kita yang kayak warnain gambar-gambar. Di mana? Di mana ya? Aku nggak tahu, aku nggak ikut. Tapi nggak ada. ikut, kenapa kamu ngomong ikut? Ya, tapi ada. Tapi ada. Karo V. Jawabannya sama. Bido-bido ya. Kalau misalkan rencana pengen sih, waktu itu juga sempat ada fans yang bikinin baju dari batik untuk kita semua gitu, buat member-member gitu. Ada pernah? Ada gitu, pernah. Fotonya ada? Nggak ada. Arka mungkin nggak kebagian. Di mana? Batiknya di mana? Batiknya di mana ya? Di daerah Jawa, Jogja. Iya, Jogja kalau nggak Oh nggak hafal ya? Dari jauh. Dari jauh pala lu bawa menyan. Melodi. Apa sih kalau misalnya rencana tuh ada plannya gitu ya. Kayak kita juga pernah ngiklanin salah satu produk wewangian Indonesia gitu kan. Terus kita tuh pakai batik Megamendung gitu. Dibilangnya saifuku kayak seragam tapi bawahnya batik Megamendung itu juga cantik gitu ya. Tapi untuk kedepannya JKT48 aku juga ngajuin gitu ya ke manajemen, pengen banget bikin apa sih saifuku batik gitu biar Indonesia banget. Bagus, Ya, luar. Setuju. Ya, kan? Harus dimulai dengan grup-grup
seperti JKT40 itu kan pengembangannya banyak biar Betul. untuk menjadi contoh. Iya. Ini dari Putri Arwanan, Bang. Jadi untuk pengalaman membatik sendiri sebenarnya belum pernah. Cuma emang di keluarga itu karena kebetulan orang tua juga dari Jogja. Oh, jadi Jogjanya mana? Aku atas, kamu mana? Mandomanan sama Kota Baru. Oh, iya. iya. Manggodean deket nggak? Mana tuh? Ya udah, jadi emang bapak dan ibu itu dari dulu emang selalu mengedepankan budaya. Di rumah itu banyak sekali koleksi batik gitu. Saya sendiri emang belum pernah mencoba membatik, tetapi banyak coba ya? pengen pastinya pengen. Dan kebetulan emang bapak saya tuh ada biasa membatik di gitar. Oke. Ibu Ratna, selain dengan gaya, dengan gebiar batik Nusantara, usaha apalagi yang Ibu lakukan untuk mempromosikan batik ke masyarakat luas, termasuk anak-anak muda yang nggak jelas ini? Ya, jadi nanti pada tanggal 2 Oktober itu sebagai Hari Batik Nasional, nanti ada juga pameran, tapi tidak sebesar ini di Kementerian Perindustrian. Dan juga ada dari YBI, Yayasan Batik Indonesia, telah membuat majalah Batik Confession. Nah, itu juga merupakan suatu promosi batik. Dan tentunya kita berharap generasi muda ini lebih senang menggunakan batik. Ya. Vega sendiri tiap ditampil di Bukan Mata sering pakai batik juga ya? Iya, Mas. Ini juga saya sering. Pokoknya kalau pas tidak tema-tematik ya malah sering. Betul, pakai batik ya Mas ya. Karena memang benar Mas Tukul juga bilang tadi begitu pakai batik auranya keluar. Karena ada motif-motif yang kayaknya bisa cocok banget di kita, jadi auranya lebih keluar lagi. Coba kalau dia di close Coba up. di close up agak dari samping. Iya. Mingkem. Iya. Katanya cover boy. Nanti monitor apa lihat? Enak kan? Tuh, ya kan? Asem ya ada yang ledek. Kembali ke lab. Ketawanya ngelecehin saya. Enak kan, birunya cocok. Betul Mas, bagus. Iya ini. Udah aku mau pakai ini. Dalam? Bagus. Bagus ya, Bu Tri, Ibu bilang mahal tuh Mas. Ini mesti istri saya kaget. Yang datang siapa ke rumah, padahal suaminya tapi pakai ini lupa. Pemirsa, setelah ini akan ada penampilan kembali dari JKT48. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap Bukan Mak. Sepenggal kata dari Bung Karno, beri aku 10 pemuda nih saya akan kuguncang dunia. Maka investasi terbaik yang bisa dilakukan adalah berinvestasi kepada pemuda, karena di tangan mereka lah masa depan tercipta. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, JKT48, Putri Sulistiawati, Ibu Ratna Joko Suyanto, dan Francisca Oki Ria. Dan sebagai pendukungnya, sahabat penampilan JKT48. Namanya, ini mereka semua namanya gerli-gerli. Jono, Bambang, Darto. Kumbang wane. Oh, kawaii dene. Lambat malam, kamu cantik sekali. Lagi Mas. Jawab. Kumbang wah. Arigato gozaimasu ne. Semangat. Ini kalau ketemu gua tuh, aduh, suka nyandain gua melulu. Pura-pura gak ngerti bahasa Indonesia kamu. Jangan pegang. Jangan pegang. Don't touch me ya. Jangan pegang.
sayang katanya Mas. Pecah berarti membeli katanya. Oke ya. Dan tema kita pada malam ini temanya adalah muda dan berbahaya. Young and very dangerous. Ya bener Mas. Ulang ini, bukan Pak. Mungkin Vega pernah punya grup banyak gitu atau Iya. belum di Bukan Empat Mata? Kalau aku sih dulu basicnya memang kan model. Makanya aku dapet gelar ini Mas. Model bakia atau model apa? Aho. Jangan hao deh. Tadi pas salaman aja tangan aku ditarik-tarik. Ceritain dulu. Jadi dulu memang Mas, aku itu pernah go internasional. Ke Afrika atau kemana kok? Masa ke Afrika Mas? Kebetulan ke English. Jadi lebih tepatnya di daerah Condet Mas. Jadi penjual parfum. Memperkenalkan baju-baju batik. Oke pemirsa, langsung saja kita panggil pembawa acara fenomenal yang awet muda dan tentunya masih imut-imut seperti kita, yaitu Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Aku dapat berkata semuanya. Give applause for JKT48. JKT48. Mas, sejak kapan? JKT48. Dari JKT 48. Subhanallah, luar biasa. Udah cantik-cantik, suaranya bagus. Dan benar-benar very cute. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka dong. Luar biasa. Ada Nanti, ada Warseno, juga ada. Itu cewek-cewek. Cuma makan itu kulitnya dimakan berubah ya. Bukan Kung Bangwa ini Haruka ya, Fa dan Melodi Ogensi Deskan ya. Nih, kenapa nih ngeliatin nih? Sengangnya nih. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Baik, udah pinter bahasa Indonesia ya. Iya. Arigatou gozaimasu. Baik. Baik, alhamdulillah. Subhanallah, senang sekali. Saya penampilannya luar biasa sekali. Luar biasa. Penampilan bajunya itu namanya apa ya? Itu apa? Desainer atau mungkin stylistnya itu? Stylistnya. Iya. Siapa yang bikin? Ada ya khusus ya? Ada Desainernya ya. Luar biasa sekali, bagus banget ya. Keren, cantiknya nambah loh ya. Iya benar-benar. Dulu istri saya dulu punya grup kayak gini. Zaman dulu, zaman istri saya nggak pakai baju, pakai daun semuanya. Emang lempar. Daun pintu. Daun apa ya, daun-daunan tapi didesain seperti kayak Jember apa gitu loh. Apa Mas? Itu kan ada namanya ulang tahun kok daerah-daerah itu kan ada dengan busana. bunga-bunga, dengan Bunga, daun. ada ini baju-baju tematik ya Mas? Tematik. Kembali ke lab. Boleh dong penonton malam ini disapa dengan bahasa Jepang nih. Silakan ke kamera yang di luar sana nih. Yang sana kameranya dermawan, tapi orangnya dermawan juga. Iya. Suka memberi uang tapi diminta lagi. Gimana? Silakan nih. Disapa pakai bahasa Jepang. Hah? Ya seperti
Vega pakai ini Mas. Cantik kan Mas ya? Pastinya. Batiknya bagus. Mencintai produk dalam negeri. Betul. Coba aura saya kan muncul. Gantengnya nambah. Pemirsa. Apa-apa. Seperti apa cerita dari idola grup muda dan berbahaya yang datang spesial pada malam hari tentang segudang prestasinya? Dengar-dengar JKT48 adalah idola grup terbesar se-Asia Tenggara dengan fans base mencapai lebih dari 5 juta. Dan perlu diketahui penggemar-penggemar fansnya itu bukan hanya dalam studio, di luar studio itu sama bikin macet. Gara-gara ada pembangunan jalan. Kirain karena ada mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di kamar. Cilok, cilok, Gudeg. apa tempe, Mendoan. kayak gitu tuh belum Pernah nyoba doga-doga nggak? Oke, masih semangat. Dan untuk Putri Tumbuh-tumbuhan, terima kasih. Ini juga Miss Universe, tapi pasangan oleh jamur-jamur alam menang. Jahara. Balik ke lab. Cantiknya luar biasa dirinya. Disapa pakai bahasa Jepang. Language Japanese, your the audience, the ho Yeah. ho. Say hello. Please. Hello, Pakai bahasa Jepang dong. konnichiwa. 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 Konnichiwa, kondominium. Apartemen maksudnya. Apa kabar? Yang di apartemen. Dia seneng ngeliatin saya dari tadi. Enggak. Ya. Suka nih. Mukanya lucu, jadi ketawa. Mukanya lucu. Balik ke lab. Tadi juga dia udah ngomong Mas. Pakai bahasa Jepang. Kukira suneohe katanya. Salah. Kukira kawaii nene, huru tokono. Apa tuh Mas? Kaget. Splices. Kaget. Huru tokono. Huru tokono. Kimono lodok lugru. Bahasa Jawa. Kedodoran. Balik ke lab. Dengar-dengar listen tadi pada buka puasa di jalan ya katanya sempat pada rebutan mendoan ya. Monggo silakan. Dari Mbak yang namanya. Iya tadi kan masih di jalan nih, masih di jalan. Terus buka puasanya masih di bis ya. Terus jadi pada minum air putih terus makan gorengan gitu. Iya tadi ada staffnya beliin apa mendoan kayak gitu buat di jalan. Satu mendoan cabai berapa?